Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syahroni. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bekasi. Alhamdulillah pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bu Rini Hasrila Sredeh. Beliau ini adalah kepala sekolah di tempat saya mengajar di SMP Rotul Mutakin. Gimana Bu Rini kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rini. Bu Rini, di dalam program guru penggerak modul 3.1 dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya diharuskan untuk wawancara kepala sekolah Bu Rin. Ya. Jadi mohon maaf kalau waktunya terganggu nih begini. Ya, jadi memang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kepala sekolah untuk bagaimana bisa memimpin sebuah lembaga sekolah dan juga peserta didik ini dengan semakin baik Bu Rin. Bapak Bu Rin ya? Nggak apa-apa, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi seperti ini Bu Rin. Selama ini ketika Ibu didapati ya mengidentifikasikan tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika, nah atau wujudan moral, gimana cara Bu Rin untuk menghadapi hal tersebut? Oke. Ketika ada suatu permasalahan di sekolah ini terutama ya, kita memang harus melihat dulu, mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan-permasalahannya ada untuk kita bisa menentukan gitu kan, apakah ini dilema etika ataukah rujukan moral. Nah memang untuk mendapatkan itu kita harus mencari tahu sebanyak mungkin ya untuk kita bisa mengambil sebuah keputusan untuk mengatasi atau jalan keluar dari permasalahan itu. Oh, berarti mencari tahu dunia sebanyak mungkin untuk mengatasi masalah. Nah kemudian Bu Rin, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus yang keduanya ini Bu sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Rin? Ya, ketika ada suatu hal atau suatu permasalahan, yang paling penting adalah kita jangan langsung mengambil kesimpulan, Pak. Tapi kita harus mendalami dulu, mencari tahu dulu, menggali informasi terlebih dahulu, sehingga nanti kita bisa menentukan keputusan apa yang paling baik gitu kan ya, untuk mengatasi suatu permasalahan. Jadi kita harus cari tahu sebanyak-banyaknya untuk bahan kita mengkaji untuk memutuskan permasalahan itu, mengambil jalan keluarnya. Berarti tidak terburu-buru Bu Rin, tetapi mencari tahu dulu sebanyak-banyak. Nah kemudian Bu Rin, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Rin lakukan selama ini untuk melakukan hal itu? Langkah-langkahnya tentu biasanya sih saya mendapatkan informasi, bisa anggaplah dari wali kelas terlebih dahulu. Nah nanti wali kelas akan menyampaikan, kemudian akan ditangani dulu oleh BP gitu kan ya. Nah BP nanti baru mencari tahu, baru saya akan cari tahu dulu gitu kan. Biasanya saya akan selalu mendiskusikan sama BP dan wali kelas permasalahannya apa, kita kaji dulu lah, baru kita mengambil sebuah keputusan. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk gitu ya Pak ya. Jadi prosedurnya melalui wali kelas, kemudian ke BP, baru ke Bu Rin ini. Nah betul. Ada proses-prosesnya Bu Rin ya. Nah, nah untuk hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu Rin? Yang paling efektif ya tadi, kita harus cari tahu dulu permasalahannya apa, sebab musababnya apa gitu kan ya, latar belakangnya apa gitu kan ya. Jadi kita udah jelas gitu kan ya, sehingga ketika kita sudah jelas masalah dan permasalahannya, ketika mengambil suatu langkah kita tentu akan lebih tepat ya, dibandingkan kalau misalkan ada masalah kita langsung mengambil keputusan padahal kita belum tahu benar gitu loh Pak. Karena kan memang permasalahan itu belum tentu bisa jadi dari si anak atau mungkin faktor lainnya gitu ya. Jadi kita nggak boleh langsung mengambil sebuah keputusan sampai sebelum kita jelas benar-benar. Nah, dalam kasus dilema etika ini Bu, bisa ada nggak nih Bu tantangan untuk Bu Rin sendiri nih biasanya? Iya pasti ada tantangannya ya, terutama mungkin dari faktor orang tua ya, yang tidak ingin misalkan anaknya dipersalahkan atau udah menganggap wah anaknya tuh nggak salah gitu kan, atau kita bagaimana mengambil suatu keputusan yang win-win solution kalau bisa gitu ya, dan juga bagaimana kita mengambil keputusan tapi anak tidak menjadi jadi ke psikologisnya dia terkena gitu ya, karena ini kan proses juga pembelajaran juga bagi dia gitu. Berarti dari orang tua kadang-kadang ada boleh orang tua kemudian dari anak juga. Iya betul. Sangat problematika sekali ternyata betul, ya tantangan ini. Nah, apakah Ibu Rin sendiri sih ketika melaksanakan kasus dilema etika ini kadang-kadang memiliki jadwal nggak Bu Rin?
Kalau jadwal tersendiri sih tidak ya Pak ya. Tapi saya memang selalu menekankan bahwa kalau ada suatu permasalahan, walaupun sesibuk apapun, saya akan tinggalkan untuk menyelesaikan itu. Jadi memang setiap hari kita juga harus lihat, kita harus pantau, jangan pada saat sudah masalah aja baru kita lakukan gitu kan. Jadi kalau secara terjadwal belum, oh dia gini, enggak gitu ya. Berarti memang sudah ditentukan Bu Rin ya. Kemudian Bu Rin, kira-kira dalam menangani suatu kasus ini ada nggak nih faktor-faktor atau orang-orang yang membantu Bu Rin untuk mempermudah kasus tersebut untuk menyelesaikannya? Banyak ya, karena dalam mengambil keputusan itu tentu saya harus juga mendengarkan pendapat-pendapat, misalkan contohnya dari guru, karena guru yang sehariannya istilahnya melihat gitu kan ya, bagaimana wali kelas gitu kan, bagaimana kesehariannya anak-anak itu dengan wali kelasnya, bagaimana mungkin dari guru BP, bagaimana pendapat yang lain-lainnya. Jadi dalam pengambil keputusan tentu kita harus mempertimbangkan hal-hal itu juga gitu kan, dan itu yang mempermudah saya juga untuk membantu saya mengambil sebuah keputusan yang tepat terhadap anak tersebut gitu. Berarti semua saling mendukung Bu. Betul kan, memang dalam suatu pendidikan ini kan kita semua ini kan ibaratnya mata rantai ya Pak ya, guru, wali kelas, guru BP gitu kan, semua mata rantai yang saling kait mengait gitu kan ya dalam proses mendidik. Jadi bukan hanya mengajar ya, mendidik anak gitu. Oke Bu Rin, yang terakhir Bu Rin, dari pembicaraan kita pada hari ini, kira-kira ada nggak nih pengalaman-pengalaman Ibu setelah mengambil keputusan ini kira-kira? Pengalaman yang memang saya ambil biasanya kalau anak bermasalah itu pasti ada latar belakang ya, dan memang nggak tahu ya, kalau saya perhatikan permasalahan berawal itu dari orang tua, dari keluarga, entah itu dia kurang perhatian orang tua gitu kan ya, atau orang tuanya terlalu mengekang, atau pokoknya segala hal, biasanya seperti itu. Nah, luapan-luapan itulah biasanya dia ini kan di sekolah ya, dia cari perhatian atau dia isengnya dan sebagainya. Nah jadi yang bisa saya sampaikan bahwa dalam hal suatu pendidikan ini memang harus ada sinergi antara keluarga atau dari sini orang tua dengan sekolah. Nggak bisa memang sekolah maksudnya orang tuanya ini tugasnya guru gitu, nggak bisa. Jadi harus ada sinergi. Dengan adanya sinergi tentu apa yang diharapkan oleh orang tua, apa yang diharapkan sekolah itu bisa tercapai gitu kan. Dan memang berawal pendidikan itu yang paling penting memang dari keluarga ya. Kalau keluarga sudah baik, insya Allah mereka akan baik. Tapi biasanya anak-anak bermasalah cenderung ya, dari saya mengajar dari tahun 95 sampai sekarang, memang permasalahan anak itu berawal dari keluarga. Jadi seperti itu Pak gitu. Ya gitu deh. Berarti intinya ternyata kasus di sekolah itu banyak sekali ditemukan, terutama dari keluarga dulu, dari keluarga ternyata dibawa ke sekolah. Iya, jadi dia kurang mendapat perhatian orang tua, orang tuanya terlalu keras, orang tuanya tidak mau peduli gitu kan ya, orang tuanya beranggapan bahwa nilai adalah segala-galanya gitu kan ya. Jadi seperti itulah gitu. Oke Bu Rini, terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah ternyata sangat luar biasa ya, ketika saya tadi wawancara Bu Rini, ternyata gimana pengalaman Bu Rini untuk menangani kasus dengan etika ini di sekolah kita, dan saya terus semakin luar biasa lagi kepada Bu Rini. Bu Rini, terima kasih untuk waktunya. Semoga lolos guru penggeraknya. Amin, terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saroni, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bekasi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ustadz Habibi. Beliau ini adalah Kepala Sekolah MTS At-Taqwa 09 Pondok Gede Kota Bekasi. Selamat siang Pak Ustadz. Siang Pak Safani. Alhamdulillah. Oke, maaf nih Pak Ustadz, jadi mengganggu waktu sibuknya ini saya. Apa-apa. Ya. Gini Pak Ustadz, saya kan ikut guru penggerak nih. Nah, dari modul 3.1 ini, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya itu diharuskan untuk wawancara kepala sekolah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang beliau sampaikan di sekolah yang bersangkutan. Jadi pertama mungkin saya mohon maaf kalau mengganggu waktu sibuknya. Yang kedua, mohon kiranya nanti diberikan masukan terkait dengan bagaimana cara Bapak untuk
memberikan sebuah keputusan terhadap sebuah kasus terjadi di sekolah ini. Baik. Nah, yang ingin saya tanyakan, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang tadi di sekolah Bapak nih Pak? Baik, terima kasih Pak Syahroni. Dalam menanggapi masalah yang terjadi di sekolah kami, pertama kita melihat, menganalisa bagaimana dimulainya masalah ini terjadi. Kemudian setelah kita mengetahui akar mulanya masalah tersebut terjadi, kita analisa apa saja penyebabnya, kemudian kita cari solusinya ya, dengan cara tentunya merujuk pada peraturan sekolah yang ada di sekolah. Iya, berarti menganalisa terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, selama ini bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang saling berbenturan nih antara nilai kebajikan yang sama-sama benar keduanya, Pak? Baik, untuk kebijakan yang kami ambil ini berkaitan dengan keputusan sekolah adalah semua kebijakan kita putuskan melalui sebuah peraturan. Jadi poin apa saja yang menjadi masalah seorang siswa ataupun masalah berkaitan dengan sekolah, itu pasti akan kita kembalikan bagaimana peraturan tersebut mengatur dan juga memberikan sanksi, intinya kedisiplinan buat warga sekolah. Berarti untuk peraturan yang sudah ada ya Pak? Betul, ya jadi situ. Kalau untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini di sekolah ini? Pertama, langkah awal kita akan turun ke lapangan, mencermati tadi apa saja akar mula daripada masalah tersebut terjadi. Kemudian juga setelah itu kita akan siswa ini kira-kira berada di kelas berapa, kita akan pendekatan ke wali kelas. Kemudian nanti wali kelas akan menindaklanjuti ke orang tua, seperti itu. Oke, berarti langsung terjun ke lapangan untuk melihat kondisinya ya Pak? Betul. Nah, kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan-keputusan pada kasus-kasus dari etika nih Pak? Ini yang paling efektif tentunya kita tidak lepas dari komunikasi. Komunikasi kita kepada guru, kepada orang tua, kemudian khususnya kepada guru-guru yang berkaitan dengan masalah tersebut terjadi. Contohnya apa, guru BK, atau kita kembalikan ke wali kelas dulu, kemudian ke guru BK. Ya intinya kita akan berkomunikasi pada mereka kepada para guru atau guru yang memegang khusus masalah tersebut seperti guru BK. Berarti intinya saling komunikasi kepada semua guru ya Pak? Nah, terus selama ini ada nggak nih kira-kira dalam memberikan ini ada tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak Guru? Pasti, setiap keputusan pasti memiliki hal-hal yang bisa dianggap menerima ataupun menolak. Namun mereka lebih condong atau lebih banyak menerima keputusan yang kami telah buat. Walaupun mungkin ada beberapa, pastinya ya ada yang beberapa yang kurang puas atau tidak menerima, itu pasti ada. Namun lebih banyak pada menerima keputusan telah kita buat, kita sampaikan dulu. Nah, terus apakah dalam memberikan suatu keputusan ini Bapak ini membuat jadwal tersendiri atau tidak nih Pak biasanya? Ya, untuk setiap pengambilan keputusan ini kita tidak terjadwal karena masalah ini kan bisa saja tiba-tiba, artinya kondisional gitu ya. Jadi kalau dijadwal berarti kan masalah dibuat-buat gitu. Karena ini adalah insidentil, kemudian hal-hal yang tidak terduga, maka masalah itu tidak terjadwal dalam pembuatan solusi. Berarti memang spontanitas ya? Spontanitas. Nah, dalam hal ini ketika Bapak mengambil keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak untuk melaksanakan kasus ini? Ya, banyak faktor yang membantu kami. Di antaranya kami memiliki para wakil kepala untuk bisa membantu mengedukasi kembali setiap warga sekolah, khususnya peserta didik yang memiliki masalah. Kemudian juga selain itu kita dibantu juga oleh wali kelas
Kita juga dibantu oleh guru-guru, khususnya guru-guru BK dalam memahami dan menyelesaikan masalah. Berarti dengan wali kelas, kemudian dengan Betul. guru BK juga ya Pak Guru. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang kira-kira dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengatasi sebuah kasus? Tentunya kita berprinsip ada sebuah kata-kata yang sangat bagus bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga. Jadi setiap pengalaman yang kita terima, insiden-insiden atau masalah-masalah yang ada di sekolah, ini tentunya menjadi setiap masalah itu menjadi cermin. Jadi cermin masalah yang lain, sehingga dalam menangani kasus kita melihat, oh, tahun lalu atau kejadian yang lalu kita punya masalah ini, mungkin solusinya bisa sama, atau kejadian ini sama dengan kejadian yang lalu, artinya solusinya bisa sama. Seperti itu. Jadi kita tidak melupakan kejadian-kejadian lalu, kita bisa, artinya pengalaman kita lah dalam menangani masalah itu poin penting buat menangani masalah selanjutnya. Berarti berdasarkan pengalaman yang sudah berlalu ya Pak. Betul. Alhamdulillah luar biasa sekali. Ya, saya berbincang-bincang dengan kepala sekolah MTS Sanawiyah Pasar 9 At-Taqwa ini. Alhamdulillah beliau sangat luar biasa ini ya. Alhamdulillah. Mungkin dari saya dan juga terima kasih juga Pak Kepala Sekolah. Alhamdulillah. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Oke, selamat Pak Saroni, selamat berjuang, selamat bekerja, bertugas. Semoga apa yang diniatkan ini diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Terima kasih Sama-sama. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.